Hai, assalamualaikum semuanya. Di video ini saya membuat bolen pisang yang ekonomis karena ini bolennya tidak menggunakan keju ya. Dan buat bolen ini sangat mudah sekali. Buat teman makan sore cocok dengan teh yang hangat. Yuk kita buka ya dalamnya. Sayangnya di sini aku dalam memilih pisangnya kurang matang ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau membuat bolen pisang lebih baik pilih pisang yang matang. Yang paling baik memang adalah pisang raja karena pisang raja memiliki tekstur yang lembut, berserat tapi wangi. Dan ini dia hasilnya, dalamnya sangat berlapis-lapis sekali ya. Renyah sekali, berlapis-lapis, dan ini sangat cocok sekali dimakan sambil minum atau ngeteh hangat di sore hari. Yuk, buat yang mau membuat bolen pisang ekonomis, bagaimana cara membuatnya? Ikuti di video saya selanjutnya. Nah, ini dia Wina Lovers, bahan-bahan yang harus disiapkan semua. Yang pertama yaitu ada tepung terigu. Saya menggunakan tepung protein tinggi yaitu cakra kembar ya. Ada gula halus, juga margarin dan air, sedikit air. Jadi bahannya cuma itu aja, tepung dan margarin intinya. Dan di sini saya tidak menggunakan, untuk di resep yang ini saya tidak menggunakan kuning telur karena ini adalah bolen yang ekonomis, jadi saya tidak menggunakan tambahan kuning telur ataupun juga susu dan lain-lain. Dalam membuat bolen pisang atau membuat bolen-bolen yang lain diperlukan dua langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu kita membuat kulit water dough-nya, dan yang kedua nanti kita membuat oil dough. Dan langkah yang saya lakukan ini yang di awal ini adalah saya membuat water dough-nya. Jadi semua yang bahannya sudah saya siapkan tadi kita campur semua jadi satu sampai adonan itu kalis, tapi tidak usah kalis elastis seperti kita membuat adonan roti ya, cukup tercampur rata dan tidak lengket di tangan. Lalu step yang pertama ini butuh kita istirahatkan seminimal 15 menit atau lebih. Dan yang sekarang langkah yang kedua yaitu kita membuat oil dough atau adonan minyaknya. Jadi adonan minyak itu yang kita campurkan hanya tepung protein tinggi dan juga margarin. Di sini saya menggunakan sedikit campuran butter ya untuk setiap dough-nya. Jadi setiap dough-nya saya campuri butter sebanyak 20 gram. Sebenarnya campuran butter ini saya tambahkan hanya untuk agar adonan ini lebih wangi saja. Tapi kalau kalian memang hanya menggunakan margarin saja itu juga sudah tidak apa-apa. Itu selera saja ya. Dan sekarang kita waktunya untuk membagi adonan. Di sini saya bagi adonan yang water dough seberat 30 gram. Jadi kita bagi dulu sama rata seperti ini ya, teman-teman. Lalu nanti kita susul untuk yang adonan oil dough. Sedangkan untuk yang adonan oil dough saya timbang seberat 15 gram, tetapi maaf teman-teman tidak sempat saya rekam di sini. Dan ini teman-teman, semua adonan sudah saya timbang semua, baik water dough-nya maupun oil dough-nya. Sekarang saatnya adonan akan saya pipihkan. Langkah pertama yaitu teman-teman harus memipihkan dulu water dough-nya. Lalu langkah selanjutnya yaitu saya ambil oil dough-nya untuk kita tumpangkan di atas water dough-nya agar nanti bisa tercipta lapisan-lapisan adonan yang berbuku-buku.
Dan setelah ini akan saya tipiskan atau saya pipihkan lagi, memanjang sebisa mungkin, sepanjang mungkin yang bisa kita dapatkan. Oh ya, Wina Lovers, dalam membuat kue bakpia memang dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan, karena memang prosesnya harus satu persatu dan harus teliti dalam mengerjakannya. Di sini saya memipihkan adonan bakpia ini atau membuat kulit pastry-nya ini memang cukup membutuhkan waktu yang sangat lama. Maaf ya teman-teman, di sini saya sudah tidak menggunakan alas plastik lagi untuk menggilingnya, karena memang susah sekali kalau menggunakan plastik seperti itu. Tapi mejanya sudah saya sterilkan kok. Di sini saya lebih suka untuk menggiling semua adonan atau memipihkan semua adonan sampai selesai semua ya teman-teman. Karena nanti agar tangan kita tidak belepotan dengan filling coklat atau basahnya pisang. Dan ini setelah adonan sudah kita pipihkan panjang seperti ini, baru saya isi dengan pisang dan coklat yang sudah saya siapkan. Sampai semua adonan tergulung dengan rapi dan kita pastikan sisi-sisi samping itu kita rapikan sampai rapat sekali ya, karena agar tidak mengembang atau terlepas dari bagian adonan yang lain, sehingga terlihat rapi dan rapat di bagian bawah kuenya. Dan ini setelah adonan sudah kita pipihkan panjang seperti ini, baru saya isi dengan pisang dan coklat yang sudah saya siapkan. Tinggal lipat dan gulung. Lalu pipihkan di bagian samping-sampingnya sampai tipis dan kita lipat yang rapi seperti yang ada dalam video. Lalu kita taruh di loyang. Setelah semua adonan kita isi dengan filling, baik filling coklat dan pisang tadi, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengolesi bagian dari bolen ini dengan kuning telur. Oh ya teman-teman, kalian bisa menambahkan beberapa tetes pewarna makanan kuning tua untuk menambah warna dari olesan kuning telurnya lebih indah dan lebih menarik ya. Jangan lupa juga kita tambahkan sedikit topping meses biar lebih menarik dan lebih beraroma coklatnya. Dan sekarang saatnya balon pisangnya kita panggang dengan suhu kurang lebih 180 derajat Celcius dan dalam waktu kurang lebih 40 menit. Untuk 20 menit pertama saya menggunakan api bawah saja, dan 20 menit selanjutnya yaitu saya menggunakan api atas bawah, atau sesuaikan dengan kondisi oven kalian masing-masing. Dan ini dia balon pisangnya sudah selesai dan sudah jadi. Cantik bukan? Semoga kalian bisa membuatnya dan semoga berhasil.